Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ajam Salun Hidayat dari kampus Institut Sekiami B, jurusan Ilmu Administrasi, Konsentrasi, Kebijakan, dan Administrasi Perpajakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dika Rosdiana, mahasiswi dari jurusan Ilmu Administrasi Publik, Konsentrasi, Kebijakan, dan Administrasi Perpajakan. Nah guys, pada video kali ini kita akan membahas 3 materi. Yang pertama, pemahaman relasi e-government. Yang kedua, tingkatan e-government. Dan yang ketiga, ada menganalisis permasalahan dalam implementasi e-government. Relasi e-government. Pada pembahasan relasi e-government, yaitu akan dibahas oleh teman saya, yaitu Dika Rosdiana. Untuk pengertian dan penjelasannya, mari kita simak di slide berikutnya. Relasi dalam e-government. E-government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi internal, yaitu menyampaikan pelayanan publik atau proses kepemerintahan yang demokratis. Relasi dalam e-government itu terdapat government to citizen atau G2C. Relasi ini fokus pada pelayanan online di mana pemerintah bekerja untuk warga negaranya. G2C merupakan sektor pelayanan yang berfokuskan pada kemampuan pemerintah dan warga negara untuk bertukar informasi dalam sebuah bentuk elektronik yang efisien. 2. Terdapat government to business atau G2B. Relasi ini berfokus pada penyediaan pelayanan informasi pada kalangan pembisnis. Relasi ini fokus pada transaksi antara pemerintah dengan pebisnis dengan tujuan untuk mengurangi biaya dan dapat mengumpulkan informasi yang lebih akurat. 3. Itu ada government to government atau G2G. Relasi ini berfokus untuk meningkatkan efisiensi pelayanan ketika melakukan pertukaran informasi antara pemerintah lokal dan pemerintah pusat. Manfaat dari sektor ini yaitu peningkatan kemampuan dalam hal pendeteksi tindak kriminal, sistem respon terhadap tindak darurat, penegak hukum, dan keamanan wilayah. Nah, itu ada beberapa relasi yang terdapat dalam e-government. Nah, materi selanjutnya, maka kita akan membahas apa itu tentang tingkatan e-government. Nah, maka dalam tingkatan e-government itu dibagi menjadi 4 tingkatan. Tingkat yang pertama adalah persiapan yang meliputi pembuatan situs informasi di setiap lembaga, penyiapan SDM, penyiapan sarana akses yang mudah. Contohnya yaitu salah satunya warnet dan lain-lain. Tingkat yang kedua adalah pematangan yang meliputi pembuatan situs informasi publik interaktif dalam pembuatan antarmuka keterhubungan dengan lembaga lain. Tingkatan yang ketiga yaitu pemantapan yang meliputi pembuatan situs transaksi pelayanan publik dan pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain. Yang terakhir yaitu tingkat keempat, yaitu pemanfaatan yang meliputi pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B, dan G2C. Nah, itu dia 4 tingkatan dalam e-government. Permasalahan dalam implementasi e-government itu terdapat 3 aspek, yaitu ada aspek budaya yang meliputi resistensi dan penolakan dari masyarakat dan jajaran aparat pemerintah terhadap e-government system. Kemudian ada kurangnya kesadaran pada manfaat dan penghargaan terhadap teknologi yang dipergunakan dalam e-government system. Kemudian ada keengganan berbagai data dan informasi agar terintegrasi secara nasional di seluruh lembaga penyedia layanan publik. Yang kedua, itu ada aspek kepemimpinan yang meliputi terjadi konflik kepentingan di tingkat pemerintah pusat dan daerah. Kemudian peraturan yang belum tersosialisasikan dan penerapannya belum merata. Lalu, pengalokasian anggaran untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik yang memanfaatkan e-government sistem dalam APBN atau APBD belum menjadi prioritas. Yang ketiga, itu ada aspek infrastruktur yang meliputi adanya ketimpangan digital yang mengakibatkan belum meratanya tersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
Mengingat secara geografis, wilayah Indonesia tersebar di berbagai kepulauan. Kemudian, ketersediaan infrastruktur untuk pengadaan teknologi informasi dan komunikasi masih terpusat di kota-kota besar. Yang selanjutnya, sistem layanan publik di Indonesia tidak memiliki standar yang baku. Hal ini menghambat pengintegrasian data kependudukan dan dokumen warga negara lainnya secara nasional. Nah, itu berbagai macam aspek-aspek yang ada di permasalahan dalam implementasi e-government. Oke, nah itu tadi tentang pembahasan 3 materi tentang relasi e-government, yang mana kita sudah membahas yaitu tentang pemahaman relasi e-government, tingkatan e-government, dan menganalisis permasalahan dan implementasi dalam e-government. Untuk video kali ini kita cukupkan sekian saja. Saya atas nama Ajeng Sahrul Hidayat dan rekan saya Dika Rosdiana mengucapkan terima kasih.